Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan membahas upaya mengurangi krisis air bersih guna memenuhi tugas mata pelajaran PKWU. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Arafiku. Saya Nashwa Zali Ramadhani. Saya Nikoma Adewi. Saya Zaidun Harimutakin. Saya Safarudin Firmansyah. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, di mana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk, melainkan air juga digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan akan air yang terus meningkat. Lama-kelamaan, ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. Hal ini disebabkan karena air dianggap milik umum dan tidak terbatas. Di samping peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang, kerusakan lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berkurangnya sumber air bersih. Faktor-faktor penyebab krisis air bersih. 1. Perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan pencemaran air. 2. Polusi air terjadi karena pestisida dan pupuk yang hanyut dari aktivitas pertanian. 3. Pertambahan penduduk dan perpindahan penduduk ke perkotaan yang tinggi dapat menyebabkan krisis air. 4. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air dapat menyebabkan krisis air. Dampak terjadinya krisis air bersih. Terjadinya kerusakan ekosistem, kualitas fasilitas sanitasi umum yang berkurang, menimbulkan banyak penyakit. Kurang mengkonsumsi air akan mengalami penyakit stroke, penyakit batu ginjal, kram otot, mual, serta muntah, bahkan menurunnya tekanan darah. Kelaparan jadi merajalela tidak hanya berdampak pada manusia, hewan juga akan ikut musnah karena tidak adanya pasokan makanan bagi mereka. Kemiskinan berpotensi meningkat. Upaya menanggulangi krisis air. 1. Hemat penggunaan air. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menghemat penggunaan air sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti mematikan keran saat tidak digunakan. Dengan mengurangi pemborosan air, kita dapat membantu menjaga sumber daya air yang ada. 2. Konservasi air hujan. Memanfaatkan air hujan adalah cara yang efektif untuk mengurangi ketergantungan kita pada pasokan air bersih. Menginstal sistem pengumpulan air hujan di rumah dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Dengan cara ini kita dapat mengurangi beban pada sistem pasokan air utama. 3. Edukasi masyarakat tentang konservasi air. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan cara-cara untuk menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Program-program pendidikan misalnya sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah krisis air dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. 4. Mengatasi polusi air. Polusi air merupakan ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi limbah industri, pertanian, dan domestik yang mencemari sumber air. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas air. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Krisis air adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi krisis air. Kesimpulannya, air merupakan sumber kehidupan yang penting, namun ketersediaannya terus berkurang akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas industri, dan kerusakan lingkungan. Faktor seperti perubahan iklim, polusi air, dan penggunaan lahan yang buruk memperparah krisis air bersih. Dampaknya meliputi kerusakan ekosistem, penurunan kualitas sanitasi, peningkatan penyakit, kelaparan, dan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah seperti penghematan air dan konservasi air hujan perlu dilakukan agar sumber daya air tetap terjaga. Saran dari kelompok kami, partisipasi dalam kegiatan sosial seperti pembersihan sungai dan kampanye konservasi air dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Upaya mengatasi polusi air dengan mengurangi pembuangan limbah dan mendesak pengelolaan limbah yang lebih baik juga penting.
edukasi masyarakat mengenai penghematan air, konservasi air hujan dengan sistem penampungan, serta penerapan kebiasaan hemat air dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan keran saat tidak digunakan, dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya air. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.